Selamat siang Mas Haikal. Boleh dinyamankan dulu duduknya? Oke, apakah sudah nyaman? Oke, tadi Mas Haikal habis pelajaran apa? Tadi saya habis pelajaran sosiologi. Sosiologi. Oke, pertama-tama Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Haikal karena sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Apalagi kalau Ibu lihat-lihat nih, muka Mas Haikal kayaknya agak capek begitu ya Mas Haikal? Ya, sama-sama Bu. Ya benar sih Bu, saya akhir-akhir ini lagi banyak pikiran gitu. Jadi Mas Haikal sedang banyak pikiran akhir-akhir ini. Boleh dijelaskan lebih detail Mas Haikal terkait hal itu? Sebenarnya saya masih kepikiran mantan saya Bu. Soalnya kita baru putus beberapa bulan yang lalu lah, karena dia selingkuh Bu. Begitu. Sepertinya itu pengalaman yang menyakitkan ya Mas Haikal. Ya Bu, awalnya saya pikir bakalan cepet gitu buat lupain dia. Ternyata enggak, masih segampang itu. Oke, baik. Apa yang biasanya membuat Mas Haikal itu kembali mengingat kejadian itu? Biasanya karena media sosial Bu, karena saya kadang melihat postingannya. Apa yang Mas Haikal rasakan setelah melihat postingan mantan Mas Haikal itu? Rasanya seperti luka lama yang dibuka lagi Bu, karena juga saya ada ikhlas, saya sakit hati melihat dia bahagia sama orang lain gitu. Oke, saya paham. Sepertinya media sosial itu membuat perasaan Mas Haikal itu kembali terbuka ya. Iya Bu, saya juga tahu persis bahwa apa yang saya lakuin tuh bakal nyakitin diri sendiri. Tapi saya juga bingung Bu, kenapa masih tetap ngeyel gitu Bu. Oke, apa yang biasanya Mas Haikal lakukan setelah melihat postingan itu? Setelah saya melihat postingan itu Bu, saya sering diam diri gitu Bu, galau. Bahkan setelah kejadian itu terjadi, saya masih kadang menyalahkan diri saya sendiri. Oke, baik. Begini, perasaan seperti itu wajar terjadi ya Mas Haikal. Apalagi setelah mengalami pengalaman yang mungkin cukup tidak mengenakan. Tapi saya juga pengen ya gini-gini terus Bu, saya juga capek lah gitu Bu. Itu berarti dalam diri Mas Haikal itu sudah ada bibit-bibit ingin berubah begitu Mas Haikal? Ya Bu, saya juga pengen mengontrol diri saya Bu. Oke, baik. Nanti kita coba lihat kebiasaan apa yang membuat Mas Haikal itu terus terjebak dalam perasaan ini. Kebiasaan paling yang sering saya lakukan tuh melihat media sosial dia. Kalau menurut Mas Haikal, kebiasaan itu bisa bantu Mas Haikal untuk lebih cepat melupakan mantan Mas Haikal? Enggak Bu, justru kebalikannya. Semakin saya lihat postingannya, semakin sulit buat saya lupain. Kalau begitu, perubahan apa yang Mas Haikal inginkan? Mungkin langkah awal atau perubahan awal yang pengen saya lakuin tuh stop akses, stop melihat postingan-postingan dia Bu. Oke, baik Mas Haikal, itu langkah yang realistis ya, langkah yang bagus. Dengan begitu kamu itu tidak terus-menerus melihat postingan milik mantan Mas
Iya Bu, saya juga pengen ngerti lah. Mungkin langkah yang saya bakal lakuin setelah ini, mungkin saya akan mute atau unfollow akunnya dia Bu. Oke, itu langkah yang bagus ya Mas Haikal. Ya Bu, saya rasa itu bakalan membantu saya lah. Tuh, misal ya Mas Haikal, ketika keinginan Mas Haikal untuk membuka akun mantan milik Mas Haikal itu muncul, kira-kira apa yang bisa Mas Haikal lakukan? Mungkin yang bakal saya lakukan hal lain sih kali. Misalnya seperti apa? Mungkin kayak kemarin gitu. Mungkin kemarin saya melakukan olahraga futsal itu sama teman. Bagus sekali itu Mas Haikal. Aktivitas yang seperti itu tuh bisa bikin kita mengalihkan pikiran kita. Iya Bu, kalau saya sibuk kejadian itu mungkin kayak tiba-tiba lupa atau nggak terlalu saya pikirkan juga sih Bu kalau saya sibuk. Nah, supaya Mas Haikal tahu perkembangan yang telah dilakukan Mas Haikal, bagaimana kalau Mas Haikal itu mencatat saja? Mencatat, maksudnya Bu? Nah, maksudnya tuh kamu bisa menulis setiap hari, kayak kamu berhasil atau tidak untuk membuka media sosial milik mantanmu begitu. Oh jadi kayak mantau diri sendiri gitu Bu, kayak journaling gitu. Betul sekali Mas Haikal. Dengan begitu Mas Haikal tahu perkembangan Mas Haikal dari waktu ke waktu bagaimana. Saya rasa mungkin itu lebih baik gitu, untuk membuat saya lebih sadar dengan kebiasaan saya. Selain itu penting juga ya Mas Haikal untuk memberikan penghargaan pada diri Mas Haikal ketika Mas Haikal itu berhasil untuk tidak membuka media sosial milik mantan Mas Haikal. Maksudnya kayak gimana Bu? Maksudnya itu seperti misal hal sederhana saja kayak makan makanan favoritnya Mas Haikal atau melakukan kegiatan yang Mas Haikal suka begitu. Jadi konsepnya kayak ngasih hadiah buat diri sendiri, self reward gitu. Betul sekali Mas Haikal. Nah, dengan begitu Mas Haikal itu menjadi termotivasi begitu. Saya rasa saya punya arah sih, lebih ke arah gitu. Itu bagus sekali Mas Haikal. Sekarang coba Mas Haikal pikirkan apa pelajaran yang bisa Mas Haikal dapat dari pengalaman ini. Saya sadar bahwa saya tidak bisa bergantung pada satu orang saja. Kesadaran itu sangat penting ya Mas Haikal untuk proses perkembangan Mas Haikal sendiri. Sekarang saya ingin lebih fokus pada diri saya sendiri. Bagus sekali Mas Haikal, itu langkah yang sangat positif. Mungkin saya akan mencoba rencana yang tadi kita bahas. Oke, baik, kita rangkum kembali ya Mas Haikal. Nah, Mas Haikal akan membatasi akses media sosial mantan Mas Haikal, lalu mengalihkan perhatian Mas Haikal itu dengan kegiatan yang positif dan juga mencatat perkembangan Mas Haikal dari waktu ke waktu. Ya Bu, mungkin saya akan mencoba untuk lebih konsisten menjalankannya.
Oke, baik. Nanti kita bisa bertemu lagi ya untuk melihat perkembangan Mas Haikal. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Sama-sama Mas Haikal, saya menghargai keberanian Mas Haikal untuk berbagi cerita ini. Terima kasih Bu, saya sedikit Oke, sama-sama Mas Haikal.